saudara-saudara kita dari khususnya dari Sulawesi Selatan. Kemudian bahwa kami merasa kehilangan secara cepat karena 1-2 hari sebelumnya kami masih bersama beliau dan bersendaguro sama beliau. Nah ternyata kematiannya beliau ini disebabkan karena adanya penembakan dari oknum bea cukai. Ada 3 luka tembakan, 1 di jantung, 2 di dada. Dan itu yang di jantung mematikan. Nah, kalau kami lihat sepintas dari foto yang ada bahwa penembakan ini jarak dekat. Nah untuk itu kami mengambil kesimpulan dari teman-teman pengurus KKSI Selatan bahwa kami akan menuntut ya kalau kami mengikuti rasa emosional daripada warga kami pengen langsung balas dendam. Jadi pengen langsung melakukan aksi demo di bea cukai. Namun saya ingatkan bahwa ini di tengah COVID kita harus mengikuti prosedural hukum yang ada. Paling tidak kita lakukan pemberitahuan dulu ke pihak yang berwajib untuk melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa menyampaikan pendapat terkait dengan penembakan ini. Karena satu alasan pun tidak cukup. Kalau misalnya mengatakan bahwa Pak Haji Permata melompat ke kapal bea cukai. Pak Haji Permata itu sudah tua, beliau jalan saja susah payah untuk berjalan. Apalagi mau melompat dari kapalnya ke kapal bea cukai, itu sudah omong kosong dan itu karangan bea cukai, saya yakin itu. Itu hanya melakukan unsur-unsur pembenaran aja bea cukai ini. Dan kita paling tidak suka kalau sudah bersalah lalu menutupi kesalahan dengan berbagai macam dalil. Untuk itu saya katakan bahwa hal yang paling pasti adalah tuntutan hukum kita lakukan kepada bea cukai. Makanya kami lakukan swab test sebagai dasar dilakukan otopsi. Karena otopsi tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada hasil swabnya. Nah kalau swabnya nanti negatif baru lakukan otopsi, ya baru kita laporkan ke Polda. Walaupun laporannya deliknya, kompetensinya, kewenangannya adalah sebetulnya mungkin kalau kejadiannya di Tembilahan berarti pengalian negeri Tembilahan. Tapi untuk laporan awal sama di negara Republik Indonesia ini di kantor polisi manapun bisa kita buat laporan. Itu yang kami lakukan. Kami untuk sementara masih menahan warga kami untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Karena sudah banyak juga saudara-saudara kita yang mau mencari langsung pelakunya. Karena pasti di dalam kapal bea cukai tersebut ada satu penanggung jawab. Dan itulah yang memerintahkan untuk dilakukan penembakan terhadap Pak Haji Permata. Ya. Yang menembak mati Bapak Haji bin Selo atau Bapak Haji Permata dibunuh dengan tidak manusiawi. Dan ini sebuah pelanggaran HAM berat. Tanpa peringatan, bea cukai langsung menabrak bot, langsung melakukan penembakan untuk mematikan. Jadi ini langkah-langkah pelanggaran HAM berat yang kita ingin berharap kepada Kapolda Kepri untuk segera mentuntaskan kasus ini dalam kurun waktu yang sangat cepat. Mengapa demikian? Ketika ini tidak berjalan, mungkin ada riak-riak yang akan mengganggu keamanan di Kepulauan Riau. Jadi ini sudah beberapa kali di wilayah bea cukai sudah melakukan penembakan dan beberapa anak buah Pak Haji yang sudah meninggal. Kemudian itu berharap kasus ini segera dituntaskan oleh Polda Kepri. Kalau tidak, kami dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan akan coba berhitung dengan bea cukai. Kami akan coba berhitung dengan bea cukai. Karena ini adalah pelanggaran HAM berat. Saya kira demikian. Jadi kita berharap malam ini juga sudah laporan di Polda Kepri. Tadi juga ada Pak Wadil di sini. Kita berharap kasus ini cepat selesai.